Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Adrian dari kelas 2J SDM NPM 121020028. Di sini saya akan membahas tentang manajemen SDM. Mungkin langsung saja ke materi. Tingkat kinerja yang ke-1, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Yang ke-1, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu terlama. Yang kedua, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja. Lalu kinerja merujuk pengertian sebagai pelaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Lalu pendekatan pengukuran kinerja, yaitu ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran, aspek pengukuran kinerja, jenis ukuran kinerja, dan ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Selanjutnya, perspektif atau aspek balance dalam mengembangkan pengukuran kerja. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi, indikator penilaian kinerja organisasi, ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur UKM. Dan indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Lalu di sini ada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawirosentono berasal dari kata kinerja, yaitu performance, dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteries. Yang ke-1, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan, menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7, memainkan pertunjukan musik. Ke-8, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Lalu kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kualitas erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijadikan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan. Dan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan norma etika. Definisi kinerja. Definisi kinerja yaitu ada Roux dan Biar, lalu ada Interplan, lalu Murphy dan Cleveland, Stoner, terus Bernardin dan Russell, Handoko dan Gibson. Lalu yaitu ada unsur yang terdapat dalam kinerja, yaitu ada hasil-hasil fungsi pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, per kode waktu tertentu sesuai dengan moral dan etika. Di sini ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan, yaitu ada strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Lalu ada inteligensi kapital dan parameter kinerja, yaitu ada 3, struktural kapital, human kapital, dan customer kapital. Struktural kapital yaitu ada infrastruktur, proses, dan organisasi kultur.
Lalu human capital yaitu ada kompetensi, skill, dan brand power. Dan yang terakhir itu ada customer capital, yaitu ada customer, supplier atau distributor, brand, dan network. Lalu ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama ada performa, harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Lalu ada faktor peningkatan kinerja. Faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu pendorong dan penghambat. Lalu di sini ada budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Yaitu yang di atas ada kinerja organisasi, di bawahnya ada sumber daya, sistem dan teknologi, strategi, logistik. Yaitu di bawahnya ada kinerja individual, perilaku, nilai dan keyakinan personal, dan budaya organisasi atau nilai yang diyakini secara umum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, dadah.